Dikatakan Allah tahu umatnya sudah bikin salah, Allah tahu umatnya sudah mbalelo, Allah tahu umatnya sudah menjauh dari Dia. Tapi Allah luar biasanya ngomong apa? Datanglah membawa kata-kata penyesalan. Ini dia yang harus kita lakukan setiap hari Jumat pada saat kita menghayati pantang puasa kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap, saya berdoa buat Anda. Semoga hari ini dalam pantang kita, puasa kita, pertobatan kita, ada rahmat penyesalan dalam diri kita. Tuhan mau kita menyesal atas segala dosa dan pelanggaran yang telah membuat kita terpeleset, jatuh, menjauh dari Tuhan. Semoga hari ini ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, apakah Anda sudah siap untuk libur panjang? Karena kita akan libur panjang nih. Biasanya kalau libur panjang itu penonton Bible Learning-nya itu menungkik turun, sepi. Karena orang nggak ke kantor lagi, nggak ada wifi gratis Romo untuk nonton Bible Learning. Pokoknya di saat liburan tetaplah membaca firman Tuhan. Romo, ada yang baru tuh Romo di video Bible Learning kali ini. Baju barunya Romo ya. Ini baju hadiah dari seorang anak penonton setia Bible Learning namanya Heaven. Dia kasih saya baju, ini dia yang desain katanya. Bible Learning with Father Joseph. Terima kasih Heaven. Terus Heaven mencintai firman Tuhan meskipun Heaven masih muda, masih teenager. Baca firman Tuhan menjadi bekal buat hidup Heaven ya. Kemudian juga apalagi yang baru ya? Oh itu tuh rambutnya Romo Yosef. Ini salah cukur, kependekan. Tapi ya masih bagus sih untungnya ya. Jadi kemarin saya mengajar sampai malam, sampai jam 8 itu belum makan malam. Saya coba cari tempat makan di sekitar rumah saya. Ada nih jam setengah 9 dapat saya makan karena udah lapar banget. Hujan, gerimis. Waduh, nggak bisa pulang nih. Dekat situ ada tukang potong rambut. Ini kan mau lebaran, mau liburan gitu ya. Saya mau gunting rambut ternyata bukanya sampai malam. Saya bilang sama abangnya, bang potong ya, rapiin. Ternyata abangnya langsung tuan, waduh ini mah botak bang. Tapi nggak apa-apa, masih kasep katanya, masih cakep. Ya mudah-mudahan ya. Itu tapi yang baru bukan cuma rambutnya Romo Yosef doang. Ini ada mainan-mainan baru di video Bible Learning. Ini boneka. Kalau Anda pernah ke rumah Teduh Suryo, ada gambar-gambar di dinding tentang 6 binatang yang semuanya tersenyum. Ini simbol sebetulnya di balik gambar-gambar atau boneka-boneka rumah Teduh Suryo harus senyum, penuh harapan. Supaya anak-anak sakit ini, supaya orang tua yang sudah kehilangan harapan masih bisa tersenyum, masih punya harapan dan iman. Ada tulisannya Rumah Teduh Suryo. Anda mau nggak? Mau Romo, gimana? Kalau saya kasih giveaway di YouTube itu susah banget cari pemenangnya. Karena saya udah umumin pun pemenangnya nggak kontak-kontak saya. Maka silakan bagi Anda yang sudah berlangganan Matius atau Markus di Bible Learning, silakan Anda masuk aja ke DM Instagram saya, kasih saya alamat dan nomor telepon. Semoga jadi berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari Jumat 28 Maret ini berbicara bacaan-bacaannya sungguh luar biasa. Kita jadi ngerti kenapa sih manusia itu butuh bertobat. Kenapa sih Allah nggak pernah jemu-jemunya kita sama kita untuk memanggil kita untuk kembali dalam pelukan kasih-Nya. Karena apa saudara-saudara? Manusia seringkali tidak sadar bahwa dia berdosa. Betul apa betul? Nanti kalau sudah kena batunya, kalau sudah kebongkar, kalau sudah kena konsekuensinya gitu ya, baru manusia menyesal. Baru manusia, aduh kenapa aku melakukan dosa pada waktu itu? Aduh kenapa dulu kok aku tidak berkata tidak ketika godaan itu datang?
penyesalan selalu datang terlambat. Maka dari itu dalam nubuat Nabi Hosea, Allah sendiri, bayangin coba, Allah yang tersakiti, Allah yang perjanjiannya dirusak, Allah yang rugi sebetulnya, Allah yang menjadi korban dari dosa-dosa manusia. Tapi Allah kita ini, Allah yang malah mengundang manusia untuk bertobat, malah ngajarin bagaimana pertobatan itu. Bahwa tobat bukan cuma, wah aku menyesal, aku menyesal, aku menyesal. Tapi diulang lagi. Allah memberikan kepada kita jalan untuk pertobatan. Luar biasanya nanti dalam perjanjian baru, apa yang diwartakan oleh nubuat Nabi Hosea ini sungguh hadir dalam diri Tuhan Yesus, Tuhan kita. Mari kita bongkar Hosea bab 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau berbicara tentang Hosea, Anda pasti sudah hafal ada berapa bab kitab Nabi Hosea? Coba tulis di kolom komen, ada berapa bab kitab Nabi Hosea? Anda yang udah pinter, udah nonton Bible Learning sambil buka kitab suci, langsung buka aja Hosea gitu. Hosea, Yoel, Amos. Hosea ada di urutan pertama dari 12 nabi kecil. Ada berapa? Coba tulis di kolom komen, saya tungguin sampai Anda nulis, sampai Anda ngetik. Romo nggak tahu, Romo kan jarang baca, bacanya cuma sepenggal-sepenggal. Mana inget Hosea berapa bab, Amos berapa bab, Yoel berapa bab, Yeremia berapa bab. Kitab Kejadian masih hafal Romo 50 bab. Tapi kalau yang lain nggak hafal Romo. Injil Matius deh kalau gitu. Injil Matius ada, Anda yang pernah lulus kursus evangelisasi pribadi pasti tahu. Injil Matius ada 28 bab. Kalau Injil Markus gampang Romo, Markus itu ada 16 bab. Nah, kalau Hosea ada 14 bab. Yang kita dengar pada hari ini di bacaan pertama itu Hosea 14. Artinya bagian penutup dari kitab Nabi Hosea. Pada saat itu bayangin ya, sejak Hosea bab 1 memang dosa-dosanya Israel itu dibongkar habis-habisan sama Allah. Bagaimana mereka berdosa, bagaimana mereka berbuat salah, bagaimana mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Allah meminta mereka bertobat. Tetapi sampai bab 14 kita bisa lihat ternyata tampak sekali Allah yang tidak pernah menyerah. Allah yang tidak pernah jemu, Allah tidak pernah lelah mengajak kita untuk bertobat. Buktinya sampai Hosea bab terakhir saja Allah masih berkata, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu." Siapa yang pernah kepleset dalam hidup, entah karena lantainya licin, entah karena sendalnya udah aus Romo, entah karena meleng, karena jalanannya ternyata berlumut Romo, licin Romo. Ketika Anda terpleset, mungkin kesleo, tangan Anda patah mungkin, kaki Anda terkilir, membuat hidup Anda tidak nyaman lagi, tidak enak lagi. Kalau tangan patah, aduh Romo, sakitnya minta ampun Romo, nggak bisa lagi megang ini, nggak bisa megang itu, betul nggak? Kalau kaki lagi tergelincir, aduh Romo, padahal lagi jalan-jalan ke Jepang Romo, udah deh, yang lain jalan-jalan saya mah di hotel aja. Orang kakinya bengkak, tergelincir, meskipun itu seolah-olah sebuah tindakan yang kecil, tapi akibatnya sangat amat merugikan kita. Dikatakan, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu." Karena Israel salah jalan, karena Israel mendua, karena Israel berbalik dari Allah, makanya jalannya menjadi sesat dan mereka tergelincir jatuh. Nah, dikatakan Allah tahu umatnya sudah bikin salah. Allah tahu umatnya sudah mbalelo. Allah tahu umatnya sudah menjauh dari Dia. Tapi Allah luar biasanya ngomong apa? "Datanglah membawa kata-kata penyesalan." Ini dia yang harus kita lakukan setiap hari Jumat pada saat kita menghayati pantang puasa kita. Bawa kepada Tuhan dalam doa-doamu, "Aku menyesal, aku hancur, aku berantakan, aku binasa."
sebab aku telah menjauh daripadamu, sebab aku telah melawan firman-Mu, aku telah menutup telinga terhadap titah-titah-Mu ya Tuhan. Ampuni aku orang berdosa ini. Jadi percuma pantang puasa, percuma ngaku dosa berkali-kali, percuma berdoa panjang-panjang dalam masa prapaskah ini kalau tidak ada penyesalan dalam pikiran kita, dalam hati dan tindakan kita. Menyesal, itulah intisari dari pertobatan. Saya menyesal, saya rugi. Saya dirugikan karena saya hancur karena dosa-dosa ini. Saya yang harusnya hidupnya enak karena bersama dengan Allah, tapi karena saya menjauh dari Allah, kok ternyata hukuman. Manusia seringkali ngomongnya hukuman ya. Konsekuensi dosanya kok sampai seperti ini. Aku udah gak bahagia lagi, hartaku sudah habis, semua yang pernah aku pegang, yang pernah aku punya, lama-lama satu persatu hilang dari genggamanku. Baru manusia menyesal di situ. Setelah semuanya sudah hilang, baru manusia menyesal. Tapi kalau lagi enak-enaknya bikin dosa, lagi wah nikmat-nikmatnya Romo, lupa sama Tuhan, gak pernah ada rasa sesal dalam hati. Nah, apakah Anda mau menyesal hari ini atau ketika Anda sudah kehilangan segala-galanya? Yang Tuhan minta pada kita adalah, mari datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Jangan menjauh, jangan membelakangi, jangan memunggungi, mendekatlah pada Tuhan. Berserulah kepadanya. Bahkan Allah sendiri yang ngajarin kita harus ngomong apa ketika kita datang pada Tuhan membawa kata-kata penyesalan. Dikatakan, ampunilah segala kesalahan sehingga kami dapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim. Itu doa yang diajarkan oleh Tuhan dalam Hosea bab 14. Bagaimana keadaan orang Israel pada waktu itu. Mereka diajak oleh Tuhan untuk berkata, ampunilah kesalahan kami, sehingga kami mendapat yang baik. Karena hidup mereka saat itu sedang tidak baik-baik saja. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Aduh Romo, ngapain nyebut Asyur di sini? Asyur adalah sebuah bangsa yang naik ke permukaan politik, menjajah bangsa-bangsa sekitar, termasuk orang-orang Israel. Yang membuat bangsa Israel ini menyembah berhala-berhalanya Asyur. Mereka bukannya berpegang pada Allah, tapi minta tolongnya ke Asyur. Mereka tunduknya sama Asyur. Mereka takutnya sama Asyur. Itu yang sangat mengerikan saudara-saudara. Mereka kagum sama pasukan-pasukan kudanya Asyur. Mereka menyebut dewa-dewa Asyur sebagai ya Tuhan Allah kami. Itu yang menyakiti hati Allah. Kenapa umatku ketika hancur berantakan tidak minta tolong kepadaku, tapi minta tolongnya kepada dewa-dewi bangsa Asyur ini? Nah, saudara-saudara, kalau terjadi pertobatan, inilah yang Tuhan akan sediakan buat Israel. Yang pertama, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Jadi, pemulihan terjadi. Kita tersesat, kita salah jalan, kita kepleset, kita jatuh, binasa, hancur berantakan. Tuhan akan memulihkan. Itu yang pertama. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Waduh, bukan cuma kata mengasihi saja, tapi ada embel-embelnya ini, mengasihi dengan sukarela. Artinya tanpa pamrih. Meskipun orang yang dikasihi ini sebetulnya tidak pantas untuk dikasihi. Meskipun orang yang dikasihi ini selalu menyakiti hati. Meskipun orang yang dikasihi ini tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Itu artinya aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Dikatakan, aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung.
dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Artinya, hidup bangsa Israel ini tidak akan kering lagi, tidak akan layu lagi, tidak berbuah lagi. Tetapi karena Allah hadir sebagai embun bagi Israel, memberikan kesuburan, memberikan keindahan, memberikan harum yang semerbak. Saudara-saudara, itu semua diawali dengan sebuah kata-kata penyesalan. Maka ketika Anda doa tobat, ketika Anda mengaku dosa-dosa kita, ketika kita sadar bahwa kita ini orang berdosa, yuk menyesal. Ini yang kurang dalam diri manusia. Nggak ada nyeselnya. Ya nyeselnya pura-pura. Nyesel hari ini besok diulang lagi. Nyesel hari ini besok diulang lagi. Terus begitu, terus begitu. Saudara-saudara terkasih, makanya hidup saya, hidup kita banyak seringkali mengalami kekeringan, mengalami kosong, tanpa makna, tanpa arti, tanpa arah. Karena seselanya pura-pura saja. Cuma di mulut doang, cuma di pikiran doang, atau cuma perasaan sesaat saja, tapi enggak dijaga secara konsisten. Saudara-saudara, mari masa Prapaskah itu sebuah kesempatan buat kita menyesali. Tobat itu artinya menyesal. Tuhan, saya tidak akan mengulangi ini lagi. Tapi berapa banyak dari kita kata-kata itu cuma di bibir saja. Besoknya kejadian lagi, kejadian lagi, kejadian lagi. Maka Tuhan, ampuni kesalahanku. Buat aku berani bertobat kepadamu, mengakui dosa-dosaku. Nah, luar biasanya pemulihannya bukan cuman mereka subur, mereka indah, mereka berbunga, mereka harum. Dikatakan, mereka akan kembali dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Jadi, betul-betul Allah yang akan berbelas kasih, Allah yang akan mengampuni, betul-betul akan menghasilkan pemulihan-pemulihan bagi umat yang bertobat ini. Saudara-saudara, seringkali kita bingung, bukan tobat, tapi kok kayaknya gini-gini amat ya Romo. Tuhan Yesus dalam Markus bab 12 mengajarkan kepada kita perintah yang utama. We'ahavta Adonai Eloheka, v'kol levevka, v'kol meotka, v'kol nefeshka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Nah, relasi dengan Allah, mengasihi total kepada Allah. Udah Romo, udah. Tapi kenapa gagal lagi? Kenapa kumat lagi? Disinilah Tuhan Yesus mengatakan, dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Jadi kita seringkali enggak mempunyai keseimbangan, equilibrium. Kita fokusnya hanya Allah saja, lupa pertobatan itu juga berdampak horizontal. Bagaimana diriku yang bertobat ini juga mau memperbaiki relasiku dengan sesamaku, mengasihi mereka seperti aku mengasihi diriku sendiri. Kalau Anda membenci seseorang, lalu kita mencoba untuk belajar mengasihi dia seperti kita mengasihi diri sendiri, pasti cara berpikir Anda, cara memandang Anda sungguh berbeda, bukan? Artinya sesama itu juga berharga. Bukan diri kita doang yang berharga, sesama juga. Diri kita mau dikasihi, mau diampuni, mau dapat berkat, mau orang baik sama kita. Yuk, kasih sesama kita dengan cara yang sama seperti itu. Hidup Anda akan sungguh-sungguh luar biasa. Terbuka betul-betul. Pertobatan bukan cuma di mulut, tapi hadir dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita nggak mungkin menghancurkan diri kita sendiri, bukan? Kita nggak mungkin menjahati diri kita sendiri. Kita cari makan yang paling baik, jalan-jalan cari yang paling baik, cari baju cari yang paling bagus. Lakukan itu buat sesama, pasti hidup kita menjadi istimewa.
Maka seorang Romo Yosef nggak pernah mau kasih orang itu yang jelek-jelek, yang bekas-bekas, selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu memberikan saya yang terbaik. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau liburan dulu hari ini. Saya mau, ya paling liburannya Romo Yosef kemana? Paling ke rumah sakit, paling ke rumah Teddy Suryo. Ya itu aja lah hidup saya lah pokoknya. Tapi saya merasa hidup yang bahagia, hidup yang sempurna, karena hidup buat sesama. Bye-bye, Tuhan berkati.